single dan pranikah gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang bisa ikut gitu bimbingan ini tuh siapa? Konflik yang biasanya kita hindari gitu kan, bukannya diselesaikan malah kita hindari, setelah bimbingan malah diselesaikan gitu, Ya. dikasih solusinya. Sama halnya mungkin ada di sebagian teman-teman lainnya gitu, menganggap bahwa yang namanya bimbingan ini serem gitu, takut gitu kan ya. Ya takut takutnya dipelototin 24 jam gitu. Halo teman-teman Youth Pro semuanya. Hari ini kita kembali lagi ke podcastnya Youth Pro yang bernama Procast. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Kakak-kakak ini adalah pasangan suami istri yang ada di dalam pelayanan bimbingan single dan pranikah. Jadi buat teman-teman yang pengen ngobrol sama mereka, yuk kita tanpa berlama-lama lagi kenalan aja. Ini dia Kak Randy dan Kak Yuli. Ya, halo teman-teman, hello, saya Randy William Setiawan, dari Departemen Pelayanan Bimbingan Single dan Pranikah. Saya datang bersama dengan istri saya, Saya Yulia Duyanti, menemani suami saya di tim PIC Bimbingan Single dan Pranikah. Oke, karena udah jelas ya judulnya ya teman-teman semua, itu adalah bimbingan single dan pranikah. Jadi ini sebenarnya kalau yang saya tangkap ya Kak, ini cocok buat teman-teman yang emang lagi dalam masa mencari pasangan atau juga sudah punya pasangan nih gitu, tapi masih ragu kayak aduh serius sama dia worth it gak sih gitu ya, atau kayak apakah bener gitu ini adalah pasangan yang tepat buat saya lagi di masa-masa pacaran gitulah ya kalau misalkan lebih gampang ya gitu. Dan kenapa sih teman-teman yang seperti itu gitu perlu banget gitu ikut bimbingan single dan pranikah ini? Ya, menurut kami sih ya penting banget. Karena apalagi di luar sana ya, kita berbicara tentang bangun hubungan atau ya pacaran lah, ya mereka nggak ngerti atau nggak tahu ya bangun hubungan atau pacaran yang benar itu seperti apa ya. Bukan sekedar yang namanya suka sama suka aja gitu kan. Terus kalau cocok ya jalanin aja nih, terusin. Kalau nggak cocok ya udah gitu, putuslah gitu, udah berhenti di situ aja gitu kan. Ya, banyak banget yang namanya di luar sana itu pakai yang namanya ego sendiri, pemikiran sendiri ya, hati kehendak mereka sendiri ya. Jadi yang namanya bangun hubungan yang benar itu malah melenceng ya. Jadi malah pakai yang namanya standar dunia ini, nggak pakai yang namanya standarnya Tuhan. Makanya perlu banget untuk dibimbing ya, karena biar yang namanya teman-teman semua mengerti ya bahwa bangun hubungan itu harus yang namanya pakai standarnya Tuhan, seperti itu gitu kan. Bahkan beberapa di teman-teman di sana, bahkan di gereja ya gitu kan, di gereja lain atau ya dimanapun gitu kan, yang namanya bimbingan ini ya agak-agak asing ya mungkin ya. Jadi ya mungkin ini hal yang bikin buang waktu aja mungkin bagi mereka gitu kan ya. Jadi ini ngapain sih, kayak nggak ada kerjaan gitu kan ya, masa harus segala bimbingan gitu kan ya, buang-buang waktu lah gitu. Yang namanya pacaran ya udah pacaran aja, mungkin kan seperti itu gitu ya. Ya sebenarnya tujuan bimbingan di sini itu ya sebagai guide-nya teman-teman gitu ya, jadi ke arah keserupaan dengan Kristus, seperti itu sih. Jadi teman curhat gitu. Sebagai wadah untuk teman-teman mengerti ya bahwa bangun hubungan itu harus seperti apa gitu kan, bukan yang asal ya bangun hubungan ya seperti dunia ini gitu kan. Seperti itu sih. Karena jujur aja sebagai sisi pria ya, itu pikirannya ngeres sih ya. Banyak banget yang sampah jang banget gitu kan, banyak banget ya yang hal-hal nggak bener gitu. Maka dari itu perlu ya untuk dibimbing gitu kan, karena ya takutnya ya, jatuh dalam dosa seperti itu sih ya. Karena rawan banget sih masa muda zaman sekarang itu ya, ngeri banget sih. Itu mungkin dari sisi wanita.
Ya, kita wanita-wanita ini biasanya senang banget diberi, ya nggak benar kan? Kita senang banget diberi pujian, diberi perhatian gitu dari hal-hal kecil gitu, bahkan diberi uang mungkin. Itu Sudah kita, pasti. duit gitu kan. Nani. Kita senang banget gitu kan. Nah, akhirnya dari hal-hal seperti itulah yang bikin kita jatuh dalam dosa. Kenapa sih kok cuma dikasih perhatian sama pujian doang kok bisa jatuh ke dalam dosa gitu kan? Ya, awal-awal mungkin kita senang dikasih perhatian, dikasih pujian, kamu cantik banget gitu kan, kamu udah makan belum, mau aku kukutin gak, kayak gitu. Padahal masa promo ya. Iya, itu masa-masa promo doang. Masa gitu promo kan, pacaran awal-awal sebutnya. doang, PDKT biasa Iya. ya. Ya seperti itu. Terus akhirnya lama-lama nih setelah itu kita merasa nyaman mungkin kan, karena si cowok baik sama kita. Akhirnya ketika si cowok ngambil kesempatan nih, misalkan pegangan tangan kita, nggak apa-apa lah, cuma pegangan tangan doang gitu kan. Atau dia udah baik sama saya gitu kan, dia pasti sayang lah sama saya gitu kan. Lalu setelah pegangan tangan, besoknya udah mulai berani lagi, mulai rangkul gitu kan. Nah, gak apa-apa lah, cuma rangkul-rangkul aja gitu kan, gak bakalan lah jatuh ke dalam dosa yang lebih lagi. Nah, mungkin dari awal kita mikirnya kayak gitu kan, tapi lama-lama karena kita maklumin, ya akhirnya jatuhlah ke dalam dosa gitu. Makanya tugas kita di sini ya buat ngingetin gitu kan, jangan sampai terjadi hal seperti itu kayak gitu. Untuk cut lah gitu ya, jangan sampai terjadi, jangan sampai kebablasan lah gitu. Supaya masih ada naungannya gitu Iya, ya. betul. Dan Sebagai wadah ya. kalau misalkan nih gak ikut gitu, kira-kira apa sih yang bakal terjadi gitu kan, karena mungkin masih ada pemikiran-pemikiran yang salah gitu ya, yang kayaknya kayak ya masih nggak penting lah kayak gitu. Kalau nggak ikut apa sih yang bakal terjadi? Ya tentu ya seperti tadi nggak ada yang ngingetin kita gitu kan, ketika kita udah mulai oleng-oleng dikit nih, kira kita udah mulai keluar dari jalurnya Tuhan gitu kan. Ya kalau nggak ada yang ngingetin ya kita bisa jatuh dong, bisa kepleset ke jurang gitu kan. Lebih dalam lagi malah. Betul, karena wanita ini makhluk dengan 1000 kata ya. Jadi ketika dia happy atau dia sedih, dia pasti pengennya cerita. Nah, kalau misalkan nggak ikut bimbingan, bisa-bisa cerita ke orang yang salah. Makanya kita di sini bantu untuk teman-teman ya, untuk menemukan solusinya lah gitu kan. Seperti itu sih. Ya, karena emang beda banget ya. Orang yang benar-benar kenal sama Kristus ya, di dalam Kristus, sama orang yang di luar Kristus ya. Jadi ya kita tuh di dalam Kristus pastinya ya, teman-teman juga di sini semua di dalam Kristus ya. Ya, mestinya mendorong untuk bertumbuh dalam Kristus ya, dan menjaga ya yang namanya itu kekudusan ya. Bukan yang seperti di luar sana, yang seperti orang yang nggak percaya sama Kristus ya. Jadi yang ada kudis bukan kudus ya. Jadi banyak banget ya ngasih tahu atau nasihat-nasihat yang justru salah dan bikin terjerumus dalam dosa. Makanya itu beda banget lah. Ya, tujuan kita ya udah jelas banget ya, untuk teman-teman semua itu semakin bertumbuh dan semakin on fire lagi dalam Kristus ya, dalam hubungan itu. Jadi bukan tentang suka sama suka aja gitu. Seperti itu. Oke, aku yang pertanyaan nih Kak. Mungkin kan teman-teman ini bingung ya, namanya single dan pranikah gitu. Jadi sebenarnya yang bisa ikut gitu bimbingan ini tuh siapa gitu? Orang yang single yang dalam masa pencarian gitu ya, kayak mana nih jodoh gue gitu ya. Atau sebenarnya yang udah punya pasangan gitu baru boleh ikut bimbingan ini gitu. Nah, nanti karena udah ngerasa oh kayaknya dia ini deh gitu ya, ada suka gitu sama saya gitu. Terus si cowok juga kayaknya ngeliat kayak oh jangan-jangan ini cewek suka, tapi nggak maju-maju gitu. Di situ-situ doang ya kan. Mereka yang boleh ikut, atau sebenarnya yang jomblo juga boleh ikut, atau malah yang kayak oh udah jelas nih gitu kan hubungannya baru boleh ikut gitu. Jadi siapa sebenarnya yang boleh ikut bimbingan ini gitu? Ya sebenarnya sih ya, kita itu khusus untuk yang orang udah bangun hubungan ya, yang artian udah ada pasangannya lah gitu. Cuman ya kita nggak sekaku itu ya. Dalam artian ya justru kita senang juga bagi teman-teman yang mau nanya-nanya ke kita gitu. Ini bukan ya gitu jodohnya yang benar gitu kan, pasangan yang saya suka nih benar-benar
sayang 100% enggak gitu kan, atau hanya ada udang di balik bakwan gitu kan. Jadi mau ada untungnya aja gitu, atau disebutnya sekarang apa? Friend with benefit. nah gitu. Lalu saya agak tua ya karena jadi nggak tahu, nggak ngikutin ya. Jadi zaman sekarang ya. Berasa tua banget ini kayaknya, perasaan nggak beda jauh nih. iya ya seperti itu sih gitu. Jadi justru kami sangat-sangat senang gitu ketika teman-teman mau datang, kita mau tanya-tanya gitu ya, karena emang kita itu yang ngebimbing gitu, bukan orang yang ngejudge atau sebagai penentu gitu, atau bukan kita bukan biro jodoh ya, bukan seperti Tercinta, ya, bukan ya teman-teman bukan ya. seperti itu ya, tapi kita ngasih clue atau ngasih masukan ya, sharing buat teman-teman gitu, bagaimana sih bangun hubungan yang benar dan ciri-cirinya apa sih gitu. Seperti itu sih. Jadi kita nggak kaku, nggak seperti itu sih. Itu sih. Bukannya kita ini juga ya, maksudnya expert dalam masalah percintaan ini gitu ya. Tapi kan karena kita juga udah punya pengalaman sebelumnya. Ketika kita bangun hubungan seperti apa, dan zaman-zaman PDKT-an seperti apa gitu kan, cinta-cintanya anak muda gitu kan. Berkobar-kobar katanya. Iya, berapi-api, rasa coklat kan. Itu legend banget ya kata-kata itu dari dulu. Betul. Jadi ya sebisa mungkin kita kasih arahan lah ke teman-teman. Mungkin yang serius seperti apa, yang cuma main-main doang seperti apa, kayak gitu ya kayak. Iya, jadi emang ya sangat disaranin lah untuk teman-teman ya, untuk kami lah seperti itu. Ya. Oke, jelas nih Kak. Kayak apa sih pesan kakak-kakak gitu buat temen-temen yang mungkin ragu gitu ya, atau bahkan kayak gak mau gue ikut gini-ginian gitu lah ya, males gitu kan, maksudnya kayak buang waktu, takutnya malah hidup gue dikorek-korek lagi gitu kan, terus mending dikorek-korek doang ya, nggak taunya ntar digibahin lagi gitu takutnya ya kan, dibocorin lagi, ntar diceritain ke si A, si B, si C gitu kan, kan jadi kebuka ntar gitu kan apa-apa yang dialamin gitu, atau mungkin mereka bingung sih ya, takut kayak merasa belum terlalu penting lah gitu untuk sekarang ini gitu. Pesan-pesan kakak-kakak nih buat teman-teman yang merasa masih bingung atau masih ragu gitu ya untuk ikut program ini tuh apa? Ya teman-teman, untuk kalian semua ya, yuk ikut bimbingan ya, karena bimbingan ini bukan hal yang menakutkan ya, bukan hal yang dalam artian ketika teman-teman datang gitu tiba-tiba nanti dihakimi lah gitu kan, takutnya langsung diputusin gitu kan tiba-tiba gitu kan, gara-gara kita teman-teman itu sharing dosa atau apa gitu misalkan gitu kan, hal privacy gitu, tiba-tiba langsung udah putus aja gitu kan. No, nggak gitu juga ya, kita bakalan kasih solusi ya, tentunya solusi ini sesuai dengan firman Tuhan ya, bukan tentang dunia ini gitu. Jadi enjoy banget ya. Jadi kayak kita sharing aja gitu kan, seperti one on one lah mungkin ya, pemuritan ya. Cuman bedanya ya ini berpasangan gitu, seperti itu gitu. Jadi ya semakin teman-teman terbuka ya semakin banyak juga nanti ada terobosan yang bakalan teman-teman lainnya ya itu terima gitu. Banyak banget nanti hikmat dari Tuhan berikan, seperti itu sih. Jadi jangan takut lah ya, jangan takut ya, karena emang nggak semenyeramkan itu sih ya. Jadi buang yang persepsi seperti kayak gitu ya. Ya kita tetap keep ya. Apa yang teman-teman ceritain itu nggak bakalan dibocorin ke siapapun, seperti itu. Jadi privacy itu ya nomor 1 sih ya. Justru kita sangat-sangat senang ya untuk teman-teman ikut banget gitu. Jadi ada pesan lagi ya bagi teman-teman yang udah lagi bangun hubungan nih ya. Kalau teman-teman benar-benar mengasihi dan sayang sama pasangannya, mestinya mau ikut ya, mau ikut bimbingan ini ya, karena tujuan bimbingan ini ya supaya teman-teman jaga kekudusan juga gitu. Betul. Kan, mengikuti prinsipnya dari Tuhan Yesus gitu. Berarti kalau nggak ikut, nah perlu dipertanyakan banyak tujuan sayang nggak sama gue gitu ya, tujuan pacaran atau bangunan hubungannya apa? Betul. Gitu. Apakah
mau cuman ya pegang-pegangan aja gitu Ya, kan. enak-enaknya aja. Iya, pegang uang gitu. Gitu. Nah, harus dipertanyakan ya, sedikit kesaksian ya, bahwa dulu pun saya sama halnya mungkin ada di sebagian teman-teman lainnya gitu, menganggap bahwa yang namanya bimbingan ini serem gitu, takut gitu kan ya. Ya Kayak takut disatpamin, iya, takutnya dipelototin 24 jam gitu. Hey Randy, kamu di mana? Kamu ngapain aja gitu kan? Sama siapa gitu ya. Ngapain aja nanti di sana gitu kan. Harus laporan dulu gitu, enggak gitu juga gitu teman-teman, enggak seperti itu ya. Ya sempat tapi sempat pikiran kita ke situ waktu dulu. Sempat banget ya, banyak banget ketakutan yang ada justru bikin kami konflik ya, banyak banget gitu kan, bahkan bisa nyampe yang namanya jatuh dalam dosa seperti itu ya. Kita pacaran ya di belakang ya, jadi kita nggak yang namanya bilang-bilang pada pementor dulu, pembimbing dulu gitu. Di belakang kan. apa tuh Kak? Di belakang Layar. di belakang Di belakang layar, layar. ya. Jadi kita pacaran diem-diem gitu, bahkan ya sampai yang namanya kami bolos komsel pernah waktu itu karena apa, saking mabuk kepayangnya itu. Ya saya menganggap bahwa saya mampu lah, nggak usah lah buang waktu yang kayak gitu kan. Nyatanya saya salah ya, justru saya semakin kacau bangun hubungan sama Yuli waktu itu. Malah banyak yang namanya konflik dan ya hal-hal yang buang-buang waktu jadinya. Jadi nggak ada yang namanya hal-hal yang berkualitas pada saat itu. Nah, ketika kami ikut bimbingan itu diarahin semua ya. Ternyata dipatahin lah semua tuh segala pikiran saya gitu kan, pemikiran yang menurut saya itu benar ternyata itu nggak benar. Nah, itu banyak banget yang dipulihin ya. Jadi ketika ada konflik atau apapun itu ya, pertengkaran dan lain sebagainya ya, kita ditengahin lah sama pembimbing ini gitu kan, dinasihatin, diberi arahan yang benarnya itu seperti apa. Jadi enggak yang asal putus gitu kan, terus nyambung lagi putus. Nah itu kan enggak ada standarnya gimana gitu ya. Seperti itu sih ya, diberkati banget lah kami dari bimbingan ini gitu. Jadi saya mau ngajak teman-teman yuk ikut bimbingan. Gak ada ruginya ya Kak ya? Nggak ada banget sih, justru itu nguntungin kita malah ya. Iya, bener. Nguntungin banget sih. Jadi kita makin diberkati dan juga makin cinta tentunya. Iya. Cia gitu. Sekarang makin cinta. Makin dong. Harus dong. Harus. Oke, jadi gitu ya kayak maksudnya buat teman-teman tuh nggak usah ragu gitu. Betul maksudnya banget. lebih banyak keuntungannya gitu, benefitnya daripada ruginya gitu. Bahkan mungkin nggak ada ruginya gitu ya. Nggak ada sama sekali ya, dari istri mungkin ada nih. Iya, sama. Saya juga sempat nolak gitu buat ikut bimbingan ini gitu ya. Karena saya ini tipe orangnya introvert gitu, jadi lebih suka memendam semuanya sendiri gitu. Lebih baik dipendem aja deh. Kayaknya cerita ke orang juga belum tentu mereka ngerti gitu kan. Kadang kita cerita paling dibalasnya sabar ya, sabar aja ya. Tidak membantu. Iya. Makanya jadi males gitu cerita, mendingan dikip aja deh sendiri. Ketika ada konflik dikip sendiri, ada yang gak srek dari pasangan dikip sendiri gitu. Sampai akhirnya itu jadi bom waktu. Ketika kami ada konflik, ya meledak lah itu semua, keluar semua gitu kan, apa yang saya pendam selama ini gitu kan. Ketika saya berapi-api, korek dingin bensin gitu kan, jadi makin meledak, itu makin kebakaran gitu ya. Jadi ketika kita bimbingan ya puji Tuhan gitu, kita ditengahin ya. Jadi konflik yang biasanya kita hindari gitu kan, bukannya diselesaikan malah kita hindari, setelah bimbingan malah diselesaikan gitu. Dikasih solusinya, ini yang benar tuh diselesaikannya seperti ini jalannya gitu, ini konfliknya penyebabnya apa ya gitu, jadi harus dihindarkan kayak gitu. Karena ngelihat standar dunia ini akhir-akhir ini makin mengerikan ya. Kayak yang kita lihat di media sosial ya. Orang-orang pacaran gitu kan di tempat umum berani banget gitu kan, mesra-mesraan gitu kan. Jadi ngeri banget lah gitu, maksudnya kita ngelihatnya jadi takut sendiri ya. Takut ya. Jadi
marilah kita buat jadi pembeda lah untuk dunia ini gitu kan. Kita kan anak terang ya, Iya, anak betul yang banget. Yesus gitu kan. Light dong gitu. Kan itu. Iya, betul. Ya jadi kita harus jadi pembeda lah untuk dunia ini Iya. gitu kan. Jadi kita sudah menerima berkat dari bimbingan Betul kita banget. sebelumnya. Ya, kita mau memberkati teman-teman juga gitu kan, Iya. dengan merasakan gimana sih rasanya pacaran dibimbing gitu, pacaran di dalam Tuhan seperti apa, pacaran yang jaga kekudusan seperti apa kayak gitu. Karena jangan penasaran lah teman-teman ya dengan hal-hal yang Iya. dilakukan oleh pasangan suami istri gitu, karena nanti juga kalian akan merasakan gitu. Betul. Kado terindah ketika kalian masuk pernikahan pasti Tuhan kasih gitu kan, dan masuk pernikahan itu pasti indah Oh, banget. indah banget Jadi sih. indah banget, Indah banget. berbeda. Bener ya, berarti kita ngajak teman-teman semuanya nih. Kalau misalkan yang kemarin-kemarin ragu gitu ya, atau mungkin males gitu. Sekarang jangan ragu, jangan males guys ya. Kita nggak ada ruginya kalau misalkan kalian udah bangun hubungan gitu ya, mulai mau serius nih sama pasangan kalian, itu nggak ada ruginya untuk ikut bimbingan ini supaya ada yang naungin kalian Betul. gitu ya, dan juga ada yang ada yang temenin gitu lah ya, kayak temen gitu, bukan buat untuk dihakimin tapi sebenarnya buat menemani perjalanan cinta kalian Betul, gitu ke arah yang tepat ke arah ya. yang tepat lebih baik. Iya, seperti itu sih. Iya, Bener. betul. Supaya teman-teman juga bisa terbuka gitu lah ya, gitu ya, dan nggak dipendem kayak tadi gitu ya, biar nggak meledak Bahaya banget sih. gitu. Bahaya banget itu. Iya. Benar. Dan juga ada satu nih referensi teman-teman untuk kalian baca ya, bagi teman-teman yang lagi bangun hubungan nih khususnya, dan juga teman-teman yang lagi mencari pasangan ya. Ini bagus banget loh ya. Ini kami pun diberkati banget sama buku ini ya. Ini judulnya The Sacred Search ya teman-teman, pencarian pasangan hidup yang kudus. Holy banget ya. Holy banget ya. Menarik Tapi ya. di dalam ini banyak banget ya yang selama ini keraguan-keraguan kita gitu kan, atau ya hal-hal yang mungkin belum ada jawabannya. Di sini ada teman-teman